selesai belajarnya? Udah Bu, Gimana hari ini sehat? alhamdulillah sehat Bu. Tapi Div, dari pagi nih ibu kan perhatiin kamu tadi dari pertama kamu datang, terus pas kamu tadi lagi bersihin kelas ya, lagi ke bagian jadwal piket. Iya Bu. Oh iya, nah terus ibu merhatiin kamu, kayaknya kamu dari pagi tuh nggak semangat, murung. Kenapa kamu sakit? Enggak sih Bu, cuma kayak pegel, pusing sama bosan doang Bu. Kenapa? Kamu kan biasanya semangat kalau sekolah, ceria. Semangat sih Bu, tapi ya gitu deh. Bentar-bentar, kayaknya kamu lagi ada masalah ya. Coba-coba kamu cerita ke ibu masalah apa. Kali aja ibu bisa bantu. Iya Bu, ada Bu. Jadi setiap hari tuh saya disuruh nyata terus Bu, kegiatan aja tidak ada. Gitu. Mari kita ngomong dulu sekarang ya. Kita berbagi. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita ke ibu. Ya, Dip? Iya Bu. Kan biar gimana juga ibu itu wali kelas kamu nih. Jadi semua masalah kamu, coba kamu ceritain ke ibu. Ibu itu sebagai pengganti orang tua kamu di sekolah ya. Iya. Kira-kira nih kamu punya masalah apa? Jadi gini Bu, kan di kelas kita juga belajarnya kan kayak cuma nyatet aja. Sebentar. Maksudnya gimana ya? Nyatet gimana? Kayak nulis terus gitu loh Bu. Tunggu. Ibu mau nanya nih, Dip. Sebenarnya tujuan sekarang Divya ngobrol sama ibu tuh apa? Ya saya sih maunya ngasih solusi sih Bu. Oh, kamu mau minta solusi dari ibu. Oke. Baiklah. Ibu akan bantu Divya sebisa ibu ya. Iya Bu. Jadi sebenarnya kira-kira nih apa sih yang terjadi? Apa yang Divya rasakan? Coba cerita semuanya ke ibu. Ya bosan terus pegel doang sih Bu itu. Terus juga kan nyatet terus. Tak dulu. Berarti yang bikin kamu tadi bosan dan pegel itu apa? Nyatet juga terus kadang diajakin balapan siapa yang duluan nyatet, siapa yang udah selesai nyatet gitu. Nyatet, maksudnya nyatet apa? Coba ceritakan. Ya nyatet pelajaran IPA, IPS, terus bahasa Indonesia paling banyak sih Bu. Oh, maksudnya selama pelajaran kamu hanya disuruh catat. Terus apalagi kira-kira yang ngeganjal di hati Divya yang Divya rasain kalau lagi belajar di kelas? Ya, enak juga sih Bu, soalnya kan emang apa ya, Gini, berarti sejak tadi pagi kamu tuh kayak yang murung, kayak yang tidak semangat belajar itu karena masalah ini. ya Bu. Gitu. Lalu selama ini kira-kira nih kamu sudah pernah belum bicarain ke Bu Elia tentang ini? Sebenarnya saya mau sih Bu, tapi saya takut dimarahin Bu. Oh gitu. Tapi tar dulu. Kalau misalkan kamu seperti ini terus apa kamu tidak merasa rugi? Rugi sih Bu, soalnya kan emang banyak yang ngeluh juga kalau Gitu. Tapi Div, berarti kendalanya atau masalahnya tadi karena disuruh nyata terus jadi kamu bosan gitu ya? iya. Terus ada nggak Div pengaruhnya yang lain ke prestasi Divya misalnya? Apakah nilai Divya ada nggak pengaruhnya dari Divya bosan tadi? Ada juga sih Bu, nilai saya jadi kecil, terus juga guru saya ibu saya juga kan seorang guru gitu. Ibu saya juga merasa malu karena nilai saya kecil. Oh, jadi ada tuntutan juga dari orang tua kamu? Iya Bu. Gitu. Jadi itu semua permasalahannya. Pertama karena tadi kegiatan belajar yang kamu disuruh catat-catat terus. Terus adanya kemerosotan nilai ya, nilainya Iya. merosot. Karena tuntutan dari orang tua juga harus nilainya bagus. Nah, jadi itu semua masalahnya. Kira-kira nih Div, ke depannya apa yang mau Divya lakukan? Ya saya sih maunya belajar terus ya Bu, sampai saya bisa menggapai cita-cita saya. Tapi
kalau gini juga saya semakin lama juga rada kurang paham, Bu. Tak dulu kurang paham maksudnya? Ya dijelasinnya aja kayak gitu, Bu. Setiap dijelasin pasti ada aja gitu anak-anak yang ngomong, terus pada berisik juga kan, jadi pasti terangin nggak ada yang diem sama sekali, Bu. Jadi itu ada masalah lagi kelas berisik. Terus Divya maunya apa sekarang? Maunya bagaimana? Apa yang maunya? Ya saya sih maunya belajar dengan tenang, terus juga kalau dijelasin gitu semuanya pada diam ngedengerin guru, terus pasti kasih tugas juga nggak terlalu banyak catatannya. Gitu. Lalu Div, itu satu. Terus apalagi yang mau Divya lakukan? Udah sih, Bu, itu aja. Enggak, maksudnya biar berubah kan, Divya maunya berubah kan, tadi belajarnya mau berubah biar ibu bisa ngelihat Divya yang semangat lagi, biar ibu bisa ngelihat Divya yang ceria lagi. Apa sih yang mau dilakukan tadi kan, dari pembelajaran kira-kira Divya mau melakukan apa lagi? Ya mau ada kegiatan. Terus Tadi kan juga, tadi Divya bilang, ibu kan tadi tanya kira-kira Divya udah cerita belum ke Bu Aya masalah ini. Nah, mau nggak itu dilakukan sama Divya? sebenarnya mau sih, Bu, tapi Mau. ya gitu deh, Bu. Gitu. Tapi bagus loh Div, itu ide bagus, maksudnya Divya sudah mau bicarain hal itu ke Bu Elia ya. Iya. Itu sudah bagus. Nah, sekarang kira-kira nih, berani nggak Divya sama Divya ngobrol ke Bu Elia? Sebenarnya berani, Bu, tapi anak-anak kelas ya setiap ada masalah disebarin gitu, Bu, ke teman-temannya lah. Disebarin maksudnya? Jadi kan satu kelas saya tuh emang muridnya banyak, jadi Muridnya banyak. Terus kayak kalau ada yang ngomong gini ke guru gini nanti pasti kayak diceritain gitu ke murid yang lain. Jadi sebaiknya menurut Divya nih, biar nggak ada kejadian disebarin, sebaiknya Divya gimana tuh caranya ngobrol? Ngomongnya di ruang guru aja sih, Bu. Jadi kan lebih private gitu. Di ruang guru. Terus kira-kira apa yang mau Divya omongin ke Bu Elia? Ya saya mau ngomong, Bu, kalau di kelas itu kan di setiap kelas harusnya ada kegiatan ya, Bu. Kegiatan seperti apa maksudnya? Seperti apa ya? Seperti pidato atau kerja kelompok. Bagus. Terus apa lagi yang mau Divya bilang ke Bu Elia? Hanya itu saja sih, Bu. Gitu. Terus ada nggak hal yang menurut Divya, ada nggak yang harus dirubah nih? Ada yang harus berubah nggak menurut Divya? Nggak ada sih, Bu, cuma perubahan pelajaran gitu. Maksudnya perubahan pelajaran gimana? Kayak pelajarnya menjadi lebih, catatannya lebih sedikit gitu. Catatan lebih sedikit. Terus juga kegiatan seperti piket atau apa, atau bersih-bersih kelas bareng itu lebih apa tuh, lebih bekerja sama. Maksudnya gini kali ya, Ibu tarik kesimpulan, maksudnya Divya maunya itu di kelas itu lebih ke anak-anak nih yang bergerak, bukan hanya nyatet aja, kegiatan yang ngelibatin anak-anak gitu maksudnya. Iya, Bu. Gitu. Tapi Divya berani bilang gitu ke Bu Elia? Berani sih, Bu, tapi takutnya itu aku disebarin gitu. Tapi kan tadi Divya bilang harusnya private ya. Berarti udah bagus tuh, ide bagus Divya. Kira-kira itu yang mau Divya obrolkan ke Bu Elia. Terus perubahan dari diri Divya apa? Kayak Misalkan nih Divya sudah bilang itu ke Bu Elia, berarti kan nanti setidaknya nih, semoga ya kedepannya Bu Elia bisa merubah sesuai dengan keinginan Divya dan keinginan teman-teman Divya yang lain. Nah, kalau dari diri Divya ada nggak yang mau berubah? Kan sebelumnya Ibu lihat Divya tuh semangat sekolah, Divya tuh nilainya bisa bagus. Nah, sekarang ada nggak rencana lain?
buat Divya berubah lagi menjadi Divya yang dulu lagi? Ya kayak temen-temen juga pada mau lagi sama aku, kayak cerita gitu atau jajan bareng pas lagi istirahat. Enggak, terus buat meningkatin, kan tadi kata Divya ada kemerosotan nilai. Nah, terus buat meningkatkan itu lagi apa rencana Divya? Belajar lebih giat lagi sih. Belajar lebih giat. Untuk menghilangkan bosannya? Ada hiburan gitu loh Bu, pas lagi kita lagi disuruh belajar ada hiburan seperti nyanyi bersama. Jadi di tengah-tengah ya, nggak melulu nyotot terus, jadi diselingi. Ya itu juga harus Divya sampaikan ke Bu Elia, kalau kesah Divya itu bagus. Nah, kira-kira dia kan itu tadi rencana yang sudah Divya susun ya. Dari pertama Divya maunya ngobrol secara private sama Bu Elia. Terus Divya juga menjelaskan semua ke Bu Elia. Terus Divya juga punya komitmen untuk merubah cara belajar Divya supaya menjadi lebih rajin lagi, mau lebih dekat lagi pada teman-teman gitu kan. Berarti kan merubah diri Divya plus Divya ngobrol atau ya berbincang bareng sama Bu Elia. Nah, komitmennya kapan mau Divya lakukan kira-kira ketemu Bu Elianya? Ya kalau ada waktu aja sih Bu, soalnya kan emang jadwal guru tuh padat banget, ngerjain ini itu, dan terus belum ngurus anak-anaknya lagi. Udah sih Bu, itu aja. Secepatnya kali ya Divya, lebih cepat lebih baik, karena kan bisa kan tadi Divya bilang dari obrolan itu kali aja bisa merubah semangat Divya gitu ya, lagi-lagi bisa menjadi lebih semangat gitu kan. Nah itu komitmen pertama dari rencana tadi kan. Rencana Divya ada dua kan, satu adalah berbincang kepada Bu Elia, dua merubah diri Divya untuk bisa giat belajar lagi. Nah kalau yang rencana yang pertama tadi yang ketemu Bu Elia, komitmennya adalah secepatnya saat Bu Elia lagi punya waktu gitu kan maksudnya. Nah sekarang untuk komitmen yang kedua Divya buat giat belajar lagi apa komitmennya? Kira-kira mau bikin apa, mau bagaimana Divya biar Divya lebih giat belajar? Kayak ada tempelan kreasi anak-anak gitu loh, kayak di kelas ibu juga. Enggak, maksudnya ke diri ya. Itu yang mau Divya mau anak-anak itu berkreasi, bukan hanya mencatat aja. Oke, itu juga harus Divya bilangin atau Divya obrolkan ke Bu Elia. Ini yang ada nggak sih komitmen, kan tadi kata Divya masalah rencana Divya itu dua. Satu, Divya ingin ngobrol sama Bu Elia mengenai cara mengajarnya, jangan hanya mencatat gitu kan. Itu kan akan dilakukan secepatnya. Nah yang kedua Divya kan mau lebih rajin lagi. Caranya gimana sih Divya lebih rajin? Lebih sering mengerjakan tugas juga, tugas banyak lewat, soalnya kan sekarang emang saya sering lewatin tugas juga Bu. Gimana tuh biar Divya tugasnya tidak terlewat? Harus bikin apa Divya? Bikin kayak apa ya? Bikin sesuatu yang bisa ngingetin Divya kalau Divya tuh harus belajar. Divya tuh bikin apa berarti? Harus bikin apa? Jadwal pelajaran. Nah jadwal, bener, hebat, itu ide bagus loh Divya. Jadi komitmen yang pertama Divya lakukan, satu, Divya akan ngobrol sama Bu Elia secepatnya secara private tadi ya, dengan semoga aja cara mengajarnya bisa berubah gitu kan maunya Divya. Anak teman-teman Divya bisa lebih ada kegiatan lagi kan, menciptakan karya gitu ya Divya, yang ditempel-tempelkan Divya maunya gitu. Terus ada selingan saat belajar ya. Terus yang kedua Divya mau bikin jadwal pelajaran. Nah kira-kira itu kan rencana Divya nih. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu Divya untuk bisa menjalankan rencana dan komitmen Divya tadi? Kira-kira siapa yang mau membantu Divya? Teman sebangku saya sih. Teman sebangku. Satu, membantu dalam hal
seperti berbicara sama gurunya langsung, terus Oh, jadi nemenin bisa. Divya, nggak Iya. sendiri. Kenapa nggak sendiri? Kenapa nggak Divya sendiri aja kan? Belum tentu teman yang Divya bawa itu mengalami masalah yang sama, tapi nggak apa-apa sih. Itu satu. Terus rencana tadi jadwal pelajaran, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Divya Kalau jadwal pelajaran sepertinya untuk bikin jadwal pelajaran yang mengingatkan Divya kan? Jadwal belajar yang Divya maksud itu kan jadwal belajar Divya di sekolah dan di rumah. Nah, kira-kira ada nggak orang yang bisa bantu Divya untuk ngingetin Divya untuk ngejalanin rencana Divya itu? nggak ada Bu, kalau itu nggak ada yang setuju. Enggak, maksud Bu itu rencana Divya yang nemuin Bu Elia. Oke, Divya sendiri. Ini rencana jadwal belajar Divya di rumah. Ada nggak yang membantu Divya selama belajar di rumah? Kadang orang tua saya. Orang tua, oke. Terus ada lagi yang membantunya? Nggak ada Bu. Hanya orang tua. Caranya gimana Divya? Kalau minta bantuan ke orang tua tuh caranya gimana? Ya, saya minta bantuan dengan baik-baik gitu. Terus yang berhubungan sama jadwal belajar yang Divya udah bikin, gimana cara minta bantuannya ke mamanya? Seperti Divya nih kan tadi Divya bilang mau membuat apa sih namanya jadwal belajar di rumah. Nah, yang kan kata Divya yang bisa membantu Divya untuk menjalankan komitmen tadi Divya, rencana Divya itu dua ya, balik lagi rencana Divya itu dua. Satu, Divya mau ngobrol sama Bu Elia untuk merubah cara ngajarnya. Nah, itu kan yang bantunya teman Divya, nanti bantu Divya untuk mempertemukan ke Bu Elia. Yang kedua, tadi Divya bikin jadwal belajar di rumah dan di sekolah, yang membantu adalah orang tua. Nah, caranya biar orang tua bisa tahu bahwa Divya ini saat ini harus belajar gimana? ya, soalnya kan emang nilai saya lagi turun ke bawah ya Bu. Yang awalnya 70 ke atas sekarang jadi 70 ke bawah. Nah, berarti pertama Divya harus kasih tahu dulu ke orang tua nilai-nilai Divya, terus kasih tahu apa lagi? Tadi yang jadwal pelajaran jadwal belajarnya itu harus dikasih tahu ke mama Divya bahwa ini hari ini Divya harus belajar. Kira-kira nih Divya kalau belajar di rumah itu kapan sih? Kalau di sekolah kan udah jelas ya, dari jam 7 sampai jam 11. Kalau di rumah ya, maunya kapan belajarnya? saat malam aja sih Bu, soalnya kalau pagi biasanya kayak Pagi kan sekolah. pagi sekolah. Kalau siang juga kan kadang suka disuruh diminta tolong gitu mama biasanya. Oh iya, gitu. bantu orang tua. Oke, kalau siang hebat ya. Kamu di umur segini sudah bisa bantu orang tua, hebat. Ibu bangga. Terus jadwal belajarnya berarti Setiap malam Bu. setiap malam. Sebelum saya tidur saya mengerjakan tugasnya dulu. Apa aja yang dikerjakan? Ya, seperti disuruh menjawab pertanyaan, terus melakukan catatan. Tapi kalau di rumah biasanya catatannya lebih sedikit dari yang di sekolah. Gitu. Divya suka sama yang Divya lakukan. Maksudnya memang Divya nyaman belajar sama orang tua di rumah. Nyaman. Senang. Senang. Itu bagus, Div. Bagus banget. Hebat, itu namanya anak cerdas. Ibu bangga sama Divya. Nah, rencana Divya kan sudah hebat nih, sudah bagus. Ya, udah, semoga apa-apa yang menjadi masalah buat Divya bisa cepat selesai. Semoga Divya bisa berbincang atau bisa ngobrol langsung sama Bu Elia untuk bisa nyelesain masalah Divya. Ingat Div, tetap semangat belajar, selalu berbakti sama orang tua, jadi anak yang cerdas, Div. Ya Bu. Nah, sekarang nih setelah kita ngobrol begini, kira-kira perasaan Divya gimana? Ya, perasaan saya sudah mendingan sih Bu, nggak kayak tadi pas istirahat, pas belajar gitu. Oh, berarti sudah lebih lega ya sekarang? Iya. Terus nanti besok sekolahnya mau murung lagi atau sudah semangat kira-kira? Sepertinya sudah semangat nih Bu. Sudah semangat. Masih ragu nggak untuk bicara sama
Bu Elia? Sedikit sih Bu, masih sedikit ragu. Sekarang hilangkan kan komitmen Divya tadi kan, Divya mau membicarakan hal ini biar sama-sama enak. Jadi buanglah rasa ragu itu. Ngobrol sama Bu Elia enak kalau nggak usah tegang. Sama kayak Divya ngobrol sama ibu. Pasti Bu Elia juga bakalan dengerin Divya semuanya. Gitu ya. Nah sekali lagi ibu bangga ke Divya karena Divya tadi kan jadwal Divya pagi ke sekolah, siang bantu orang tua. Nah ingat Div, jangan pernah menyembunyikan sesuatu, apalagi bikin kamu murung. Kalau kamu punya masalah di sekolah, kamu cerita sama ibu ya. Iya Bu. Gitu ya Div. Makasih Bu, sudah ingin mendengarkan cerita saya. Iya sama-sama. Tetap semangat ya Div ya. Iya Bu. Hati-hati nanti pulangnya. Jangan lupa salam buat orang tua di rumah dari ibu ya. Iya Bu. Ya. Selamat siang Div ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.